Angkat koper itu sekarang dan keluar dari rumah saya. Piring di tangan aku hampir jatuh waktu ibu mertuaku teriak sambil menunjuk wajahku di depan ruang tamu yang penuh keluarga besar. Sepupunya suamiku langsung berhenti makan, beberapa tante berdiri dari kursi, dan suara obrolan yang tadinya ramai mendadak hilang. Aku cuma berdiri kaku pakai celemek dapur, masih bau masakan, sementara koper bajuku udah diseret ke depan pintu dan dibanting keras sampai semua orang menoleh. Akhirnya dibuang juga. Bisik seseorang cukup keras sampai aku dengar jelas. Ada yang senyum tipis, ada yang mulai merekam pakai HP. Suamiku cuma duduk diam sambil nunduk, seolah aku memang pantas dipermalukan kayak gini di rumah yang katanya milik keluarga mereka. Padahal rumah ini aku yang bayar lunas. Dan pas ibu mertuaku bilang aku harus pergi malam itu juga, aku baru sadar ada sesuatu yang jauh lebih gila yang sedang mereka sembunyikan dariku. Dan percaya deh, setelah ini semuanya malah makin hancur. Jadi kalau suka cerita begini, subscribe dulu. Karena beberapa menit setelah aku keluar dari rumah itu, satu foto masuk ke HP-ku dan bikin hidup mereka runtuh satu persatu. Aku kenal Dimas 6 tahun lalu di acara pernikahan temanku. Waktu itu dia bukan tipe cowok yang langsung bikin orang menoleh. Biasa aja. Kemejanya sederhana, motornya juga biasa, tapi cara dia ngomong bikin aku nyaman. Dia sabar, gak banyak gaya, dan selalu kelihatan jadi anak yang paling peduli sama keluarganya. Setelah beberapa bulan dekat, dia sering ngajak aku makan di warung kecil dekat kantor sambil cerita tentang ibunya yang katanya sudah capek hidup ngontrak terus. Dia bilang pengen banget bikin ibunya tinggal di rumah yang layak sebelum tua. Setiap cerita itu keluar, matanya selalu berkaca-kaca. Aku percaya penuh. Sementara hidupku justru lagi naik cepat. Usaha catering kecil yang aku bangun dari dapur kontrakan mulai meledak. Awalnya cuma pesanan ulang tahun anak-anak komplek, lalu masuk arisan ibu-ibu. Setelah itu, kantor-kantor mulai pesan rutin. Dalam 2 tahun, aku punya belasan pegawai tetap. Aku hampir nggak punya waktu libur. Dimas selalu kelihatan mendukung. Dia sering jemput aku malam-malam abis kirim pesanan. Kadang bantu angkat bahan makanan. Pegawaiku sampai bilang aku beruntung dapat suami kayak dia. Aku juga mikir begitu. Setahun setelah menikah, Bu Ratna mulai sering datang ke rumah sambil bawa cerita sedih. Kadang sambil nangis, kadang sambil pegang dadanya. Dimas itu dari kecil hidup susah, Nak. Ibu cuma pengen lihat dia punya rumah sendiri. Aku nggak nyaman lihat perempuan seusia ibuku menangis di depanku. Awalnya mereka cuma bilang mau cari rumah kecil. Lalu berubah jadi rumah 2 lantai. Lalu berubah lagi jadi rumah besar, karena katanya keluarga besar sering kumpul saat lebaran. Aku sempat diam waktu lihat nominalnya. Terlalu besar. Dimas langsung pegang tanganku. Ini buat masa depan kita juga. Aku jual satu ruko kecil warisan ayah. Aku tarik tabungan usaha. Aku bahkan batal buka cabang baru. Hampir 2 miliar keluar buat rumah itu. Hari transaksi harusnya jadi hari paling bahagia. Tapi justru ada hal kecil yang bikin aku sempat berhenti tanda tangan. Nama di sertifikat bukan namaku. Bukan nama Dimas. Nama Bu Ratna. Aku langsung angkat kepala. Kenapa atas nama Mama? Ruangan notaris mendadak sepi. Dimas ketawa kecil sambil nepuk pundakku. Cuma sementara, pajak keluarga lebih gampang kalau pakai nama Mama. Bu Ratna langsung menunduk sambil pura-pura tersinggung. Kalau kamu nggak percaya keluarga sendiri, nggak apa-apa. Kalimat itu bikin semua orang di ruangan ngeliat ke aku. Notaris berhenti bicara. Adik ipar Dimas yang ikut datang geleng-geleng kecil. Aku jadi orang paling nggak enak di situ. Aku menahan nafas beberapa detik, lalu tetap tanda tangan. Aku masih ingat jelas senyum Bu Ratna saat keluar dari kantor notaris. Terlalu puas. Waktu itu aku belum ngerti artinya. Beberapa bulan setelah pindah ke rumah baru, semuanya berubah pelan-pelan. Kunci rumah dibagi ke saudara Dimas tanpa bilang aku. Adik iparku tiba-tiba tinggal berbulan-bulan. Kakak iparku pinjam uang lalu menghilang. Dapur rumahku dipakai keluarga mereka seenaknya, sampai stok cateringku pernah habis diambil buat acara keluarga. Saat aku protes kecil, suasana langsung dingin. Tatapan mereka berubah. Dimas selalu menarikku masuk kamar. Lalu ngomong kalimat yang sama. Udahlah Rani, ini keluarga kita. Aku terus diam. Sampai malam ulang tahun Bu Ratna datang. Dan aku nggak tahu kalau malam itu mereka sudah nyiapin sesuatu yang bakal bikin aku keluar dari rumahku sendiri sambil bawa koper. Malam ulang tahun Bu Ratna dimulai seperti malam keluarga biasa. Dan itu justru bikin aku makin gak curiga.
Dari jam 6 pagi aku sudah di dapur. 3 pegawai cateringku ikut bantu karena tamu yang datang hampir 50 orang. Kompor nyala terus. Panci besar bergantian diangkat. Tanganku sempat kena minyak panas lalu lanjut kerja, karena Bu Ratna terus teriak dari ruang depan. "Rani, sate belum matang. Rani, tamu VIP sebentar lagi datang. Rani, jangan bikin malu keluarga." Padahal yang duduk santai di ruang tamu justru keluarga Dimas. Mereka dandan, foto-foto, ketawa keras sambil nunggu makanan jadi. Adik iparku bahkan sempat masuk dapur cuma buat ambil dessert duluan tanpa izin. Lalu pergi sambil bilang, "Tenang aja Kak, kan ini juga makanan keluarga." Aku cuma diam. Pegawaiku saling lihat tapi nggak berani komentar. Menjelang malam rumah mulai penuh. Mobil berjejer sampai depan rumah tetangga. Musik dinyalakan. Orang keluar masuk sambil memuji rumah itu. Wah, Bu Ratna sekarang hidup enak banget ya. Rumah anaknya besar banget. Dimas hebat juga. Aku berdiri di dekat meja makan sambil ngatur catering refill. Senyumku makin tipis tiap dengar itu. Bukan karena pujian itu salah arah, tapi karena namaku seperti sengaja dihapus dari rumah yang aku beli sendiri. Lalu ada satu tante yang bikin aku berhenti bergerak. Dia lihat aku dari atas sampai bawah. Masih sibuk di dapur aja, pantas belum punya anak. Beberapa orang ketawa kecil. Sendok di tanganku berhenti. Aku menatap Dimas yang lagi ngobrol dengan sepupunya. Dia dengar, jelas dengar, tapi dia cuma pura-pura nggak lihat. Dadaku mulai nggak enak. Aku jalan ke dapur buat ambil nafas sebentar. Di sana aku lihat koper besar warna hitam. Koper milikku. Ada di pojok dekat pintu belakang. Aku langsung membeku. Siapa yang keluarin koper ini? Salah satu asisten rumah tangga menatapku takut. Itu tadi adik Mas Dimas yang suruh Mbak. Jantungku mulai berdetak lebih keras. Aku keluar dari dapur cari Dimas. Belum sempat ketemu, lampu utama ruang tamu tiba-tiba diredupkan. Mic dinyalakan. Semua tamu diminta berkumpul. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan sambil senyum lebar seperti mau kasih kejutan besar. Aku masih berdiri di belakang sambil menatap koperku dari jauh. Perutku rasanya jatuh. Lalu Bu Ratna berkata, "Sebelum potong kue, saya mau bersihkan satu masalah dalam rumah ini dulu." Ruangan yang tadi ramai langsung pelan-pelan sunyi. Dan saat semua kepala mulai menoleh ke arahku, aku sadar malam itu bukan pesta ulang tahun. Aku sedang dijebak di depan seluruh keluarga besar mereka. Bu Ratna menatapku sambil menggenggam mic erat. Senyumnya hilang. Perempuan ini udah 4 tahun masuk keluarga saya, tapi gak bisa kasih cucu. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik kecil. Beberapa tante saling menatap. Ada yang menggeleng pelan seolah mereka baru dengar aib besar. Aku berdiri kaku di belakang kursi tamu. Tanganku dingin banget sampai jari-jari terasa mati rasa. Bu Ratna belum berhenti. Kerjanya dari pagi sampai malam, sibuk cari uang terus. Rumah berantakan, suami diabaikan. Aku spontan menoleh ke arah dapur yang baru saja aku bersihkan sendiri beberapa menit lalu. Masih ada pegawaiku di sana. Mereka berdiri bingung sambil saling lihat. Aku cari wajah Dimas. Dia ada di dekat meja ulang tahun Dimas. Diam. Tangannya masuk ke saku celana. Dia bahkan gak berani lihat mataku. Lalu adik iparku berjalan ke arah pintu belakang. Dia menyeret koper hitam milikku ke tengah ruang tamu. Bunyi roda koper yang nyangkut di karpet bikin semua orang otomatis melihat. Dek. Koper itu didorong sampai berhenti tepat di depan kakiku. Bu Ratna menunjuk pintu rumah. "Malam ini kamu keluar." Ruangan mendadak sunyi banget. Aku bisa dengar suara sendok jatuh dari meja makan belakang. Seseorang berbisik. "Serius diusir sekarang?" Ada sepupu Dimas yang mulai merekam diam-diam pakai HP. Aku lihat satu persatu wajah keluarga mereka. Gak ada yang terlihat kaget. Beberapa malah kelihatan seperti sudah tahu ini bakal terjadi.
Berarti ini direncanakan. Dadaku makin sesak. Aku melangkah ke arah Dimas. Pelan. Semua orang memperhatikan. "Mas, kamu diam aja?" Dimas menelan ludah keras. Lalu akhirnya bicara pelan. Tapi cukup bikin aku hancur saat itu juga. "Udah, ikut aja dulu, Ran. Biar suasana nggak makin jelek." Aku sampai tertawa kecil karena nggak percaya. Biar suasana nggak jelek? Aku baru dipermalukan di depan puluhan orang di rumah yang aku bayar sendiri. Bu Ratma mendekat satu langkah lagi. Suaranya makin tajam. "Kalau kamu punya harga diri, pergi sekarang sebelum saya bongkar semua." Kalimat itu bikin ruangan makin tegang. Aku menatap dia lurus. "Bongkar apa?" Bu Ratna cuma tersenyum tipis. Dimas langsung memotong cepat. "Rani, cukup. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan." Dan ekspresi panik Dimas barusan bikin aku makin yakin. Aku menunduk, menarik koperku sendiri, lalu berjalan ke pintu depan. Saat aku lewat, beberapa tamu langsung memberi jalan seperti aku pembawa masalah. Ada yang kasihan, ada yang menikmati, ada yang pura-pura nggak lihat. Begitu pintu terbuka, hujan deras sudah turun di luar. Aku baru sampai mobil, dan dari dalam rumah terdengar musik ulang tahun diputar lagi. Mereka lanjut pesta, seolah aku nggak pernah ada. Aku duduk di kursi supir sambil gemetar, wajah basah campur hujan dan air mata. Lalu ponselku bergetar. Nama Siska muncul di layar, pegawai paling lamaku. Dan nada suaranya begitu panik sampai aku langsung berhenti menangis. "Mbak, aku nggak tahu harus ngomong gimana, tapi kayaknya Mas Dimas selama ini bohong besar sama Mbak." Aku langsung angkat telepon Siska sambil tangan masih gemetar di setir. Di belakangku, rumah itu masih ramai. Musik ulang tahun terdengar samar dari dalam. Mereka benar-benar lanjut pesta setelah ngusir aku. "Mbak, aku tadi nggak sengaja lihat Mas Dimas di hotel." Aku diam. Kupikir aku salah dengar. Siska buru-buru lanjut ngomong. "Bukan sekali. Aku udah lihat beberapa kali, tapi aku takut ngomong. Tadi aku lihat lagi karena kebetulan ngantar order ke ballroom hotel sebelah." Beberapa detik kemudian, foto masuk ke ponselku. Tanganku langsung lemas. Foto Dimas. Jelas banget. Dia lagi jalan masuk hotel sambil merangkul perempuan lain. Perempuan itu jauh lebih muda. Mereka ketawa. Di foto berikutnya, mereka check-in. Tanggal di sudut layar bikin perutku langsung mual. Hari itu hari ulang tahunku. Hari di mana Dimas bilang dia lembur dan gak bisa pulang. Aku buka foto berikutnya lagi. Ada transfer bulanan ke rekening perempuan itu. Ada pembayaran apartemen. Aku langsung buka pintu mobil dan muntah di pinggir jalan. Hujan masih turun. Air hujan nyampur muntah di halaman rumah yang aku bayar sendiri. Satpam komplek melihat dari jauh tapi cuma diam bingung. Aku bersandar ke mobil sambil sesak napas. Kupikir penderitaan malam itu berhenti di sana. Ternyata belum. Siska ngomong lagi, dengan suara makin kecil. "Mbak, ada satu hal lagi." Aku langsung menutup mata. Tadi sore orang bank datang ke kantor. Mereka cari Mas Dimas. Aku langsung tegak. "Apa?" Siska menangis. "Mereka minta dokumen dapur pusat." Terus aku cek lemari arsip. Napas Siska tersendak. "Beberapa surat hilang, Mbak." Aku langsung nyalakan mobil dan ngebut ke kantor. Jalanan basah. Lampu merah terasa lama banget. Aku hampir nyerempet motor karena pikiranku kacau. Begitu sampai kantor pusat catering, rolling door setengah tertutup. Siska sudah nunggu sambil nangis. 2 pegawai lain berdiri panik di belakangnya. Aku masuk ke ruang administrasi. Laci dokumen terbuka. Map berserakan di lantai. Stempel perusahaan hilang. Aku buka laptop keuangan. Ada transfer besar bertahap selama berbulan-bulan ke rekening yang gak ku kenal. Jumlahnya bikin tanganku dingin. Dimas nguras usahaku pelan-pelan. Bukan impulsif. Dia nyiapin semuanya lama banget. Salah satu pegawaiku mendekat pelan. "Mbak, tadi siang Mas Dimas datang bawa orang bank. Kita kira izin Mbak sudah ada." Aku menoleh cepat. "Buat apa?" Pegawaiku pucat. "Mereka bilang dapur pusat dijadikan jaminan pinjaman sementara." Dunia rasanya berhenti beberapa detik. Aku nggak bisa ngomong. Aku cuma menatap bangunan dapur dari balik kaca. Tempat yang aku bangun dari nol. Tempat puluhan pegawaiku cari makan. Dan suamiku baru saja menyeret semuanya ke jurang. Ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal.
Aku angkat dengan tangan dingin. Suara pria di ujung sana terdengar datar. "Selamat malam, Ibu Rani. Saya dari pihak bank." Lalu dia berhenti sebentar. Dan kalimat berikutnya bikin darahku terasa berhenti mengalir. "Besok pagi, kami juga akan datang ke rumah tempat keluarga suami ibu tinggal sekarang." Pagi berikutnya, aku sengaja nggak datang ke rumah itu. Aku berdiri di kantor sambil melihat layar CCTV rumah dari ponsel. Kamera itu dulu kupasang buat keamanan. Dan ironisnya, sekarang aku nonton kehancuran mereka dari sana. Jam 9 tepat, 2 mobil bank masuk ke halaman. Beberapa petugas turun sambil membawa map tebal. Bu Ratna yang masih pakai daster keluar sambil marah-marah. "Ada apa pagi-pagi begini?" Tetangga langsung mulai keluar rumah. Ada yang pura-pura nyapu, ada yang buka pagar pelan. Semua penasaran. Petugas bank bicara tenang, tapi suaranya cukup keras sampai tetangga dengar. "Kami datang terkait tunggakan pinjaman atas nama Bapak Dimas." Bu Ratna langsung tertawa sinis. "Kalian salah alamat. Rumah ini milik saya." Petugas membuka dokumen. Rumah ini dijaminkan beberapa bulan lalu. Wajah Bu Ratna langsung kosong. Gak mungkin. Dia merebut kertas itu. Tangannya gemetar waktu lihat tanda tangan Dimas. Dimas yang baru keluar rumah masih pakai baju tidur langsung pucat. Adik-adiknya mulai panik. "Mas, ini apa?" Tetangga mulai berbisik. "Itu rumah yang kemarin rame banget kan? Yang mantunya diusir itu." Aku cuma diam menonton dari layar. Untuk pertama kalinya, mereka jadi tontonan. Belum selesai. Setengah jam kemudian, Dimas datang ke kantorku. Rambutnya berantakan. Mukanya pucat. Dia bahkan gak peduli banyak pegawaiku sedang lihat. Dia langsung jatuh berlutut di parkiran. "Rani, tolong aku." Semua pegawaiku berhenti kerja. Kurir yang baru datang ikut melambat. Beberapa orang diam-diam merekam. Aku berdiri kaku. Dimas menangis sambil pegang kakiku. Aku janji bakal benerin semuanya. Aku menatap dia lama banget. Orang yang tadi malam diam saat aku dihancurkan, sekarang menangis di depan semua orang. Dan bodohnya, ada bagian kecil dalam diriku yang hampir luluh. Aku jongkok sedikit dan bertanya pelan. "Semua ini buat siapa?" Dimas langsung diam. Matanya bergerak liar. Dia nggak jawab. Saat itulah suara rem mobil terdengar keras di depan kantor. Satu mobil putih berhenti mendadak. Seorang perempuan turun sambil gendong bayi. Masih muda. Wajahnya basah karena nangis. Dia berjalan cepat ke arah kami sambil teriak. "Mas Dimas?" Semua orang langsung menoleh. Dimas membeku total. Perempuan itu berhenti tepat di depan kami, lalu menunjuk wajah Dimas. "Kamu janji nikahin aku setelah cerai dari istrimu." Bayi di tangannya menangis keras. Pegawaiku menutup mulut kaget. Kurir yang tadi merekam maju lebih dekat. Aku berdiri perlahan. Dunia rasanya sunyi beberapa detik. Perempuan itu lalu mengeluarkan map kecil. Dia lempar ke dada Dimas. Isinya foto USG, akta lahir bayi, dan bukti transfer dari rekening Dimas. Aku capek dibohongin. Aku melihat Dimas, benar-benar melihat dia untuk pertama kalinya. Dan aku sadar, aku belum tahu separuh dari kebusukan yang dia sembunyikan. Besok paginya, video Dimas berlutut di parkiran kantorku sudah ada di mana-mana. Yang lebih parah, video perempuan yang datang bawa bayi itu juga ikut viral. Mukanya memang diblur sama akun gosip lokal, tapi orang-orang tetap tahu itu Dimas karena mobilnya kelihatan jelas. Komentarnya brutal. "Baru kemarin istrinya diusir. Keluarga sok kaya ternyata numpang hidup. Kasihan istrinya." Pegawaiku diam-diam baca komentar itu sambil saling bisik saat aku masuk kantor. Aku nggak peduli. Fokusku cuma satu, menyelamatkan usahaku. Aku lagi meeting sama pengacara dan tim keuangan waktu resepsionis masuk dengan wajah panik. "Mbak, keluarga suami Mbak datang." Aku keluar, dan aku langsung berhenti jalan. Bu Ratna datang. Bukan sendiri. Dia bawa kakak ipar, adik ipar, beberapa tante yang dulu duduk nonton waktu aku dipermalukan, bahkan tetangga dekat rumah juga ikut ngintip dari luar pagar kantor. Mereka semua sekarang berdiri di lobi kantorku, tempat kerjaku,
tempat yang dulu mereka anggap remeh. Begitu lihat aku, Bu Ratna langsung berjalan cepat. Mukanya sembab, rambutnya berantakan, dan untuk pertama kalinya sejak aku kenal dia terlihat takut. "Rani, tolong rumah itu." Aku diam. Semua pegawaiku berhenti kerja dan melihat dari balik kaca. Bu Ratna meraih tanganku. Aku tarik pelan. Dia makin panik. "Kalau rumah itu disita, kami semua mau tinggal di mana?" Aku menatap dia lama. Kalimat itu seperti tamparan aneh. Karena dulu saat aku diusir malam itu, dia sama sekali nggak peduli aku mau tinggal di mana. Aku belum jawab. Tiba-tiba Bu Ratna jatuh berlutut di lantai lobi. Suara napas orang-orang langsung terdengar. Beberapa pegawaiku refleks berdiri. Salah satu tante yang dulu ikut menghina aku, ikut menangis sekarang. "Rani, kami salah." Aku tetap diam. Tanganku justru makin dingin. Lalu pintu lift terbuka. Pengacaraku datang sambil membawa map tebal. Dia berhenti tepat di sampingku. "Mbak, dokumen transfer rumah sudah lengkap." Ruangan langsung sunyi. Pengacaraku membuka map itu di meja resepsionis. Bukti penjualan rukoku, mutasi rekening, bukti transfer pembelian rumah. Semuanya atas namaku, bukan Dimas, bukan Bu Ratna. Aku lihat wajah keluarga mereka berubah satu persatu. Kakak iparku mundur pelan. Tante yang tadi menangis langsung diam. Tetangga di luar pagar saling bisik. Jadi rumah itu sebenarnya milik Rani. Bu Ratna menatap dokumen itu sambil gemetar. Bibirnya bergerak tapi nggak keluar suara. Dia benar-benar baru tahu, atau mungkin baru sadar semuanya sudah nggak bisa ditutup lagi. Kupikir itu sudah cukup. Ternyata belum. Ponsel pengacaraku berdering. Dia angkat sebentar, lalu wajahnya berubah serius. Dia menatapku. "Mbak, Bang kasih waktu 2 hari." Aku mengernyit. "Kalau lewat?" Dia menelan ludah. "Rumah langsung diambil, dan proses pidana Dimas mulai jalan." Semua orang langsung panik lagi. Dan untuk pertama kalinya, keluarga itu menatapku seperti aku satu-satunya orang yang bisa menentukan apakah mereka masih punya atap atau kehilangan semuanya. Aku sengaja bikin mereka menunggu 1 malam penuh tanpa jawaban. Telepon dari Bu Ratna masuk belasan kali. Dimas kirim pesan panjang. Adik iparku bahkan pakai nomor baru karena nomornya sudah aku blokir. Aku baca semuanya. Lalu aku taruh ponsel terbalik di meja. Untuk pertama kalinya, mereka yang gak bisa tidur. Besok paginya aku datang ke bank bersama pengacaraku. Ruangan dingin banget, tapi telapak tanganku justru berkeringat. Petugas bank menjelaskan semuanya dengan tenang. Jumlah utangnya besar. Bunga terus jalan. Kalau aku mau menyelamatkan aset usahaku, keputusan harus dibuat hari itu juga. Aku diam lama sambil melihat dokumen. Nama Dimas ada di mana-mana. Tanda tangannya ada di semua pengajuan. Pemalsuan tanda tanganku juga sudah terbukti. Kupikir itu sudah cukup bikin jijik. Ternyata belum. Petugas bank menarik 1 map tambahan. "Bu, kami juga perlu jelaskan ini." Aku mengernyit. Dia membuka foto aset jaminan lain. Aku langsung membeku. "Itu dapur pusat saya." Petugas bank mengangguk pelan. 3 kendaraan operasional juga. Pengacaraku langsung menatap Dimas di berkas lalu menghembuskan nafas kasar. Berarti kalau aku terlambat sedikit aja, bukan cuma rumah itu yang hilang, puluhan pegawaiku juga bisa kehilangan pekerjaan. Dadaku langsung panas. Pengacaraku mencondongkan badan. Kalau ibu mau lanjut, rumah bisa diselamatkan. Tapi mereka harus keluar. Aku angkat kepala. Semua? Aku terdiam beberapa detik. Wajah malam saat aku diusir, tiba-tiba muncul lagi di kepalaku. Koper, tatapan orang-orang, tawa kecil keluarga mereka. Aku menandatangani dokumen itu. Tanganku nggak gemetar sama sekali. Aku lunasi. Pengacaraku menatapku. "Ada syarat tambahan?" Aku menatap lurus ke depan. Rumah dikosongkan total. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa ringan keluar dari mulutku. Siang harinya kabar itu sampai ke rumah. Aku nggak datang, tapi tetangga tetap kirim video. Bu Ratna teriak histeris di ruang tamu. Dia melempar gelas sampai pecah. Adik iparku rebutan sertifikat palsu yang mereka kira masih bisa dipakai. Lalu tiba-tiba kakak iparku berteriak dari lantai atas. "Perhiasan mama hilang." Video langsung goyang karena tetangga yang merekam ikut panik. Semua orang saling tuduh.
Adik iparku nuduh kakaknya nyuri. Kakaknya balik nuduh Dimas kabur bawa uang. Bu Ratna malah pingsan sebentar lalu sadar sambil nangis histeris. Rumah itu berubah kayak arena perang. Dan Dimas, dia datang ke apartemen tempat aku tinggal sementara malamnya. Mukanya lebam karena katanya dipukul kakaknya sendiri. Dia berdiri di depan pintu sambil nangis. Benar-benar nangis. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Ran. Aku cuma berdiri di balik pintu yang masih terkunci. Dia terus bicara. Aku diusir, Mama. Semua nyalahin aku. Aku menutup mata sebentar. Dulu aku juga diusir, dan dia diam. Sekarang dia berdiri di posisi yang sama. Aku cuma butuh kamu sekali ini. Akhirnya aku buka pintu sedikit. Dimas langsung berharap. Tapi aku cuma menyerahkan satu map coklat. Dia mengernyit. Apa ini? Baca. Dia buka. Wajahnya langsung pucat. Laporan polisi. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan uang perusahaan. Semua sudah masuk proses. Dia mundur satu langkah. Rani, kamu laporin aku. Aku menatap dia datar. Aku cuma berhenti melindungi kamu. Dimas mulai gemetar. Dia tiba-tiba jatuh berlutut di lorong apartemen. Tetangga sebelah buka pintu sedikit. Security ujung lorong ikut melirik. Minta dicabut laporannya, Ran. Please. Aku belum jawab. Lift apartemen terbuka. 2 polisi keluar. Mereka berjalan lurus ke arah kami. Dan ekspresi Dimas saat sadar mereka datang untuk dirinya, itu pertama kalinya aku lihat dia benar-benar takut. Hari pengosongan rumah akhirnya datang. Aku sengaja datang lebih pagi. Mobil petugas parkir di depan rumah. Truk pengangkut barang sudah standby. Pengacaraku berdiri di sampingku sambil mengecek dokumen terakhir. Tapi bahkan sebelum kami turun, aku sudah lihat kerumunan. Tetangga penuh di pinggir jalan. Satpam komplek berdiri lebih banyak dari biasanya. Beberapa orang pura-pura jogging tapi jelas cuma mau nonton. Dan keluarga besar Dimas ternyata datang semua. Persis seperti malam saat aku dipermalukan dulu. Bedanya sekarang, aku yang datang bukan sambil bawa makanan. Aku datang sambil bawa surat. Begitu aku turun dari mobil, bisik-bisik langsung terdengar. Itu Rani. Kasian dulu diusir, sekarang rumahnya diambil balik. Pintu rumah terbuka keras. Bu Ratna keluar duluan. Rambutnya berantakan. Wajahnya turun drastis dalam beberapa hari. Tapi suaranya masih keras. Kamu gak punya hati. Dia berjalan cepat ke arahku sambil menunjuk wajahku. Setelah semua yang kami kasih ke kamu. Aku langsung menatap dia. Kalimat itu bikin beberapa tetangga sampai saling lihat. Karena semua orang sekarang tahu siapa yang sebenarnya bayar rumah itu. Aku gak jawab. Aku hanya menyerahkan dokumen ke petugas. Bu Ratna langsung mencoba merebut map itu. Petugas menahan. Adik iparku mulai nangis histeris di teras sambil meluk tas branded. Kakak iparku sibuk menelpon orang entah siapa. Gak ada yang datang membantu mereka. Lalu satu mobil berhenti mendadak di depan rumah. Semua orang menoleh. Dimas turun. Bajunya kusut. Wajahnya pucat. Dia ternyata dibawa polisi sementara untuk urusan pengosongan karena namanya masih terlibat di semua berkas. Begitu lihat aku, dia langsung berjalan cepat. Rani, jangan lakukan ini. 2 polisi menahan lengannya. Dia tetap berusaha mendekat. Aku udah hancur. Jangan ambil rumah mama juga. Aku diam beberapa detik. Tetangga sunyi. Bahkan Bu Ratna berhenti teriak. Aku menatap rumah itu. Rumah yang dulu aku beli sambil jual aset ayahku. Rumah yang jadi tempat aku dihina di depan semua orang. Lalu aku angkat tangan ke petugas. Mulai. Suara lemari kabin mulai dibuka dari dalam. Barang pertama yang keluar, koper hitamku. Koper yang sama. Koper yang dulu dilempar ke depan pintu saat aku diusir. Petugas membawanya keluar karena ternyata masih disimpan di gudang belakang. Kerumunan langsung ramai. Beberapa tetangga langsung sadar.
Itu koper yang waktu itu. Bu Ratna membeku. Wajahnya langsung pucat. Aku berjalan pelan ke koper itu. Mengusap pegangannya sebentar. Lalu aku menatap Bu Ratna. Mama ingat ini? Dia terduduk di teras. Benar-benar jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, gak ada satu orang pun yang membela keluarga mereka. Setelah Bu Ratna jatuh terduduk di teras, semuanya justru makin kacau. Petugas tetap lanjut bekerja. Satu persatu, barang mulai keluar dari rumah. Kasur, lemari, TV besar, meja makan, barang-barang yang dulu mereka pamerkan ke keluarga besar, sekarang ditaruh di pinggir jalan seperti barang pindahan gagal. Tetangga makin banyak. Beberapa orang sampai berhenti naik motor cuma buat lihat. Anak-anak kecil berdiri di ujung gang sambil saling tunjuk. Suasana yang dulu mereka pakai buat mempermalukan aku, sekarang berbalik menelan mereka sendiri. Adik iparku yang dulu menyeret koperku keluar rumah, tiba-tiba histeris waktu petugas mengangkat lemari make up miliknya. Pelan-pelan dong, mahal itu. Petugas tetap jalan. Dia nekat narik tangan petugas sampai hampir jatuh. Satpam komplek langsung menahan dia. Beberapa tetangga malah geleng-geleng sambil bisik. Kemarin galak banget, sekarang panik. Kakak iparku sibuk masukin barang ke mobil pinjaman. Tapi mobilnya nggak cukup. Kotak-kotak menumpuk di jalan. Bu Ratna cuma menangis sambil memeluk tas kecil berisi dokumen yang sekarang udah nggak ada gunanya. Lalu, suara teriakan datang dari depan pagar. Semua menoleh. Perempuan yang dulu datang ke kantorku sambil bawa bayi muncul lagi. Kali ini dia nggak nangis. Dia datang naik ojek sambil gendong anaknya. Begitu turun, dia langsung melempar kantong plastik ke arah Dimas. Isinya baju-baju Dimas. Aku juga nggak mau laki-laki pembohong. Orang-orang langsung ribut. Beberapa tetangga terang-terangan merekan. Dimas berdiri di tengah jalan dengan wajah kosong. Benar-benar habis. Belum selesai. Salah satu polisi mendekati pengacaraku lalu bicara pelan. Pengacaraku menatapku sebentar lalu mengangguk. Dua polisi langsung berjalan ke arah Dimas. Dimas mundur panik. Tunggu dulu. Bu Ratna langsung berdiri. Anak saya mau dibawa kemana? Polisi menunjukkan surat. Kasus penggelapan. Pemalsuan tanda tangan. Semua sudah berjalan. Dimas langsung berlutut di jalan. Kali ini bukan di parkiran kantorku, tapi di depan rumah yang dulu dia bilang milik keluarganya. Rani, please. Suaranya pecah. Dia merangkak sedikit mendekat. Tangannya hampir menyentuh kakiku. Aku mundur satu langkah. Cuma satu langkah. Cukup buat bikin dia sadar semuanya benar-benar selesai. Polisi memborgol tangannya. Suara borgol itu terdengar jelas banget di tengah keramaian yang tiba-tiba hening. Gak ada yang bantu dia. Gak ada yang bela dia. Bahkan keluarganya sendiri sibuk menyelamatkan barang masing-masing. Saat Dimas dibawa masuk mobil polisi, Bu Ratna lari mengejar mobil itu sambil sandal sebelah lepas di jalan. Dia jatuh di aspal. Tapi kali ini, gak ada satu orang pun yang bergerak buat nolong dia. Saat mobil polisi pergi, aku berdiri di depan rumah yang sudah kosong setengah isi. Sunyi banget. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini dimulai, dadaku terasa ringan. Malam itu akhirnya rumah benar-benar sepi. Setelah semua orang pergi, setelah truk terakhir keluar, setelah suara tangisan Bu Ratna hilang dari depan rumah, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa asing. Padahal aku yang beli. Padahal aku yang bangun semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti milikku lagi. Lampu ruang tamu masih setengah menyala. Kardus kosong masih berserakan. Bekas gesekan lemari terlihat di lantai. Gelas pecah dari keributan tadi siang masih belum dibersihkan. Aku jalan pelan ke tengah ruangan. Lalu berhenti.
Di dekat pintu, masih ada bekas roda koper hitamku yang dulu diseret keluar malam itu. Aku jongkok pelan. Tanganku nyentuh garis tipis di lantai. Dan anehnya, justru di titik itu air mataku jatuh. Bukan karena Dimas, bukan karena rumah. Tapi karena aku akhirnya sadar seberapa lama aku bertahan di tempat yang terus melukai aku. Aku masih diam di lantai waktu tiba-tiba bel rumah berbunyi berkali-kali. Aku sempat tegang. Kupikir keluarga mereka balik lagi. Begitu pintu dibuka, ternyata semua pegawaiku datang. Bawa nasi kotak, bawa minuman, bawa tikar kecil. Bahkan satpam kantor ikut datang bawa es teh 1 galon. Mereka masuk rame-rame sambil lepas sandal di teras. Rumah yang tadi sunyi langsung hidup lagi. Siska lihat lantai kotor lalu langsung ambil sapu. Pegawai lain buka makanan. Salah satu kurir teriak dari dapur. "Mbak, ini pertama kalinya saya masuk rumah ini tanpa dimarahin keluarga parasit." Semua langsung ketawa keras. Aku sampai ketawa sambil nangis. Dan itu mungkin tawa paling lega yang pernah keluar dari mulutku. Beberapa bulan kemudian, usaha cateringku buka cabang baru. Lebih besar dari rencana awal yang dulu sempat batal karena rumah itu. Aku jadikan lantai bawah rumah sebagai kantor operasional baru. Setiap pagi rumah itu ramai oleh pegawai, kurir, aroma masakan, dan suara orang kerja. Rumah yang dulu penuh hinaan, sekarang jadi tempat banyak orang cari nafkah. Suatu sore aku lagi cek laporan keuangan saat notif video lama muncul di ponselku. Videoku saat diusir malam ulang tahun itu. Wajahku di video terlihat hancur. Suara tawa mereka masih terdengar jelas. Aku menonton sampai selesai. Diam. Lalu aku tekan hapus. Di saat yang sama, pesanan besar masuk dari Hotel Nasional untuk kontrak tahunan. Siska sampai teriak dari luar ruangan. "Mbak, kita keterima." Seluruh rumah langsung ramai tepuk tangan. Aku lihat layar ponsel sekali lagi. Video lama itu sudah hilang. Dan aku sadar, rasa puas terbesar ternyata bukan waktu lihat mereka jatuh. Tapi waktu hidupku jauh lebih besar setelah mereka pergi.